Terima kasih buat pengorbananmu bagi kami ya Tuhan. Kau yang telah menyelamatkan hidup kami. Kau telah memberikan kami boleh hidup hari ini. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Kau sungguh baik. Apabila kami boleh berdiri di tempat ini, semua karena perkenananmu, semua karena Kau izinkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiada kata yang dapat kami berikan kepadamu selain memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh duduk diam di tempat ini. Kami boleh memuji-muji Engkau. Kami boleh menyembah Engkau. Inilah kasih karunia yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu, biarlah kami duduk diam seperti Maria yang mengambil bagian di dalam kehidupan yang terbaik. Mendengarkan suara-Mu, itulah yang terbaik bagi kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami ya Tuhan, taburi kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan segala titah-titah-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa, pelanggaran kami, kegagalan kami. Kami mau berubah oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, taburi kami, taburi kami, taburi kami ya Tuhan, supaya kami boleh sama seperti Engkau. Terpujilah Engkau ya Allah. Segala oknum yang tidak senang pertemuan kami di tempat ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau nyah dari tempat ini. Kau tidak punya bagian dari tempat ini. Sebab Roh Allah yang berdiam di dalam kami lebih besar daripada apa yang ada di muka bumi ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan perkataan-perkataan yang sederhana yang dapat kami mengerti ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus.
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur sekali boleh berdiri di tempat ini. Saya bahkan tak pernah menduga untuk boleh bertemu lagi dengan saudara. Tetapi hari ini Tuhan memberikan kesempatan melalui Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Di tempat ini saya boleh berdiri. Itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya mengucap syukur dan saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang telah memperkenankan saya boleh berdiri di tempat ini untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, sharing firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada ibadah kita di tempat ini. Saya menyinggung sedikit sebelum saya masuk ke tema apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala kemarin kami di doa puasa, bahwa seorang hamba Tuhan itu harus memiliki hati yang lemah lembut dan punya ketaatan. Di mana ketaatan ini berarti mendengar, memperhatikan, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Ketaatan berarti adalah apa saja yang Tuhan inginkan, itulah yang kita lakukan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang ingin kita perbuat, yang diinginkan oleh Tuhan, tentu kita harus mendengar Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sebuah tema pada ibadah kita pada saat ini, yaitu mendengar suara Tuhan. Tentunya di gereja kita tidak asing lagi kalau kita berkata, saya dengar suara Tuhan. Tapi saya percaya mungkin kalau di luar gereja kita, mungkin saudara merasa asing. Loh, masa sih ada mendengar suara Tuhan? Sepertinya kuping kita itu terlalu besar untuk dengar suara Tuhan. Tetapi kita di gereja ini selayaknya harus mendengar suara Tuhan. Di dalam Yohanes 10 ayat 27. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Domba yang baik akan selalu mendengar suara gembalanya. Amen. Jika kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, tentu kita harus dengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun apabila kita tidak dengar suara Tuhan? Tetapi ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, relationship dengan Tuhan, maka kita perlu tuntunan Tuhan, perlu suara Tuhan untuk memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita, untuk memberikan apa yang Dia inginkan untuk bisa kita lakukan. Jadi kita harus mendengar suara Tuhan. Apa itu mendengar? Mendengar adalah kemampuan memperhatikan menurut sama Tuhan.
Mendengar suara Tuhan adalah suatu skill, bukan karunia. Kalau karunia, keselamatan Tuhan berikan secara cuma-cuma, gratis. Tetapi untuk membangun hubungan dengan Tuhan, dengan mendengarkan Dia, dengan mendengarkan suara Tuhan, ini adalah merupakan kemampuan yang selalu setiap hari kita latih, kita disiplinkan, kita bangun Bapak Ibu setiap hari, sehingga ada ketajaman untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan selalu rindu untuk berbicara kepada saya dan saudara. Tuhan selalu rindu Bapak Ibu. Mungkin saudara bilang, saya ini berdosa, saya tidak layak untuk mendengar suara Tuhan. Tapi dengar baik, kita harus mendengar suara Tuhan yang harus menuntun kita, memberikan petunjuk kepada kita. Sebab firman Tuhan itu berguna untuk menasehati, berguna untuk menghibur, dan berguna untuk mengayomi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini mari kita belajar suatu media-media, suatu sarana alat yang dipakai Tuhan untuk memperdengarkan suaranya kepada kita. Yang pertama firman Allah. Firman Allah di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi setiap hari apabila kita mendengar, membaca kebenaran firman Allah, maka iman kita akan timbul. Jangan disangsikan Bapak Ibu. Ini adalah firman Allah. Ini adalah suara Tuhan. 100% ini adalah suara Tuhan. Tidak perlu saudara uji. Mungkin buku-buku yang lain mungkin saudara uji, tetapi firman Allah tidak pernah diuji. 100% ini adalah firman Allah yang hidup. Jadi apabila kita terus mendengarkan, terus membaca firman Tuhan, mendengar, merenungkannya, maka iman kita akan timbul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keberhasilan kita, apabila kita mau berhasil, jangan lupa perkatakan firman Allah. Dalam Yosua pasal 1 ayat 8, jangan lupa memperkatakan Taurat itu siang dan malam. Jangan lupa memperkatakan firman Allah yang hidup. Pada waktu pagi-pagi benar, pada waktu pagi-pagi setelah bangun, jangan lupa memperkatakan firman. Katakan, hari ini hari yang terbaik. Hari ini selalu baru, setiap hari. Perkatakan Bapak Ibu. Ketika saudara sakit, katakan, bilu-bilu darah Yesus menyembuhkan aku. Perkatakan, jangan lupa memperkatakan Taurat itu siang dan malam. Perkataan kita sungguh berkuasa. Saya ketika sudah muak dengan obat-obatan, saya berkata kepada istri, saya tidak makan dulu obat. Saya mau perkatakan bahwa ginjal saya, paru-paru saya, jantung saya sehat. Dan setiap 3 kali 1 hari, seperti makan obat 3 kali 1 hari, saya perkatakan itu. Dan saya percaya kuasa Allah bekerja untuk menyembuhkan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Nah,
Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Allah ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi seperti yang saya katakan, tidak perlu diuji. Ini adalah kebenaran 100% suara Tuhan. Yang mengajar kita, di mana ketika kita membaca, kita yang bodoh menjadi pintar. Kita yang bodoh menjadi berhikmat. Karena kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kemudian untuk menyatakan kesalahan, kita akan tahu kesalahan kita apabila kita membaca kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan menegur kita di dalam kebenaran firman Allah. Dan kemudian kita akan memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa membaca firman Tuhan. Itu adalah kesukaan kita bersama. Sepakat? Amin. Nah, yang kedua, media yang dipakai oleh Tuhan adalah mendengar melalui hati kita. Di dalam 2 Korintus di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Satu Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Berarti di dalam hati kita, di dalam kita ada Roh Allah yang berdiam. Jadi ketika Roh Allah ada di dalam kita, berarti Roh Allah akan berkata-kata kepada kita. Jadi Tuhan memperdengarkan suaranya melalui hati kita, Bapak Ibu. Nah, suara Tuhan itu sangat lembut dan penuh dengan damai sejahtera. Sewaktu kami ada di dalam proses penyembuhan, ketika kami melangkahkan kaki kami ke Jakarta untuk mengadakan terapi, dengan uang seadanya kami pergi. Tetapi sampai di sana, kemudian kami bercakap-cakap dengan dokter tentang biaya untuk paket terapi itu. Maka dokter menunjukkan kepada kami angka yang besar yang tidak bisa kami jalani sebenarnya. Dengan biaya yang besar. Dan pada waktu itu ketika kami sampai di sana, saya berpikir bagaimana mungkin kami pulang lagi. Kami sudah di Jakarta. Bagaimana kami bisa pulang? Masa sih langsung datang, langsung pulang? Dan dokter itu melihat saya bingung untuk memilih paket terapi itu, karena dari yang terkecil pun sebenarnya saya lihat saya tidak mampu. Tapi saya bilang, Tuhan, tolong saya. Dan kemudian dokter itu, karena saya bingung memilihnya, karena ada yang pertama sekian 9 juta, 12 juta, 15 juta, sampai ke 35 juta. Jadi saya tak bisa memilih. Kemudian dokter itu bilang, di luar dululah Pak, berebut dulu sama istri untuk
memilih paketnya. Kemudian saya di luar kebingungan. Istri bilang, mana yang kita pilih Pak? Saya bilang, saya nggak tahu mana yang saya pilih. Dan kemudian saya bertanya sama Tuhan, Tuhan berikan aku tuntunan. Kalau memang ini kami jalankan, Tuhan akan menyediakan semuanya. Tapi kalau tidak, tutuplah rapat-rapat. Kami tidak akan pernah lagi terapi ini. Dan kemudian ketika saya berkata demikian, seperti ada yang berkata-kata kepada saya. Dengan lembut dia berkata, anakku, kamu sampai di Jakarta, kamu melihat gedung yang besar, kamu melihat betapa megahnya, dan kemudian kamu sekarang diperhadapkan kepada dokter. Dokter meminta mana yang terbaik, yang terbesar. Banyak yang kamu lihat yang terbesar, yang terbesar, yang terbesar. Tetapi apa aku menurut engkau? Apa saya ini menurutmu? Kata Tuhan sama saya. Dan pada waktu ada suara itu, saya merasakan damai sejahtera. Saya lagi tidak bicara lagi sama istri. Saya bilang, ayo, saya dapat jawabannya. Kita pergi ke dokter itu. Nah, kemudian kami pergi ke dokter itu, masuk ke dokter, dan dokter bertanya, yang mana Pak yang dipilih? Saya bilang, saya milih Tuhan Yesus. Saya bilang, saya milih Tuhan Yesus. Saya bilang. Dokternya melongo. Kenapa kok Yesus? Saya kasih pilihan biaya, kok Tuhan Yesus? Iya, karena tanpa Tuhan Yesus ini semua tidak akan berguna bagi saya. Saya bilang. Tetapi saya pilih Tuhan Yesus, dan saya pilih yang paling terkecil di antara ini. Karena saya tahu dalam Tuhan semuanya itu sama. Saya bilang. Dan puji Tuhan, ada asisten dokternya berkata, Pak, yang ini aja Pak, yang ini. Dokternya bilang, kamu diam. Dia kan sudah bilang, dia mengandalkan Tuhan Yesusnya. Jadi tenang. Dia katakan demikian, mereka Islam. Nah, puji Tuhan, semua berjalan sesuai rencana, dan Tuhan menyediakan semua biayanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apabila kita mau berbisnis, tanya dulu kepada Tuhan, apakah bisnis itu akan dijalankan. Apabila kita memilih sekolah, tanya dulu sekolah yang mana. Apakah itu sekolah yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah ada damai di dalam hati kita? Sebab Roh Kudus berkata-kata di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah secara audible. Tuhan berbicara secara audible, langsung. Dia berbicara dengan lemah lembut. Samuel, Alkitab mencatat pada waktu itu, dan Samuel masih belum mengenal Allah. Dia masih kecil, tetapi Tuhan memanggil dia, Samuel, Samuel. Selama 3 kali dia memanggil. Dia datang kepada bapaknya. Dia pikir ini bapak rohaniku. Dia bilang, Bapak panggil saya. Nah, tapi bapaknya bilang, Imam Eli, tidak anakku, saya tidak memanggil engkau. Tidurlah. Kemudian Samuel kembali tidur. Sampai 3 kali Tuhan memanggil dia dengan lemah lembut. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu berbicara dengan lemah lembut. Dan saya mengajak bagi kita semua, karena sampai hari ini jemaat tidak pernah ada yang berdoa puasa. Saya mengajak kita semua, mari kita berdoa puasa. Karena ketika kita berpuasa, kita akan menyangkal daging kita, dan kita akan punya ketajaman untuk mendengar
suara Tuhan. Yang mau katakan amin? Janji, saudara yang janji. Jadi harus 2 puasa setiap hari Sabtu. Bukan cuma pengerja yang 2 puasa, tetapi jemaat juga harus berdoa puasa. Sebab kita butuh mendengar suara Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun untuk semuanya itu kita bersyukur. Kita bersyukur kita semua mendapat bagian untuk dengar suara Tuhan. Dan Tuhan berbicara baik melalui firman Allah, baik itu melalui hati kita, baik itu secara audible. Kalau dulu Allah hanya berbicara kepada 3 unsur: imam, raja, dan nabi. Tetapi puji kepada Tuhan Yesus, ketika Yesus mati di kayu salib, maka tabir Allah itu terbelah bagi 2. Terbelah, dan tidak ada lagi beda antara halaman dan ruang Maha Kudus. Dan kita diperkenankan untuk berjumpa, untuk mendengar suara Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian Tuhan juga berbicara melalui pemimpin rohani kita, melalui gembala kita. Karena gembala kita selalu mengayomi kita, selalu berdoa setiap hari, setiap saat bagi keselamatan kita. Jadi Tuhan berbicara melalui Bapa rohani kita. Kalau kita di sini, Bapak Gembala kita selalu berdoa untuk kita. Jadi Tuhan menyampaikan pesannya, menyampaikan apa yang Dia inginkan melalui Gembala kita dan disampaikan kepada kita. Kemudian di dalam masalah persoalan, Tuhan juga berbicara. Pada waktu kita mengalami kesulitan, pada waktu kita mengalami proses, maka di situ Tuhan juga berbicara kepada kita. Mungkin menegur kita, mungkin menghibur kita, mungkin menasihati kita, mungkin menyatakan kesalahan kita. Tuhan selalu berbicara kepada kita. Namun pertanyaan, kenapa kita tidak dapat mendengar suara Tuhan? Mungkin kita bertanya, kenapa saya tidak sampai sekarang, saya tidak pernah mendengar suara Tuhan? Kalau orang itu dengar suara Tuhan, saya kenapa tidak pernah? Padahal saya sama-sama di gereja yang sama, saya sama-sama di GBI, Rumah Persembahan. Tetapi sampai sekarang saya tidak pernah mendengar suara Tuhan. Yang menjadi penghalang adalah yang pertama, kesibukan. Kesibukan. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Jadi setiap hari kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita yang mendekat kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan tidak butuh apabila kita tidak mau. Tetapi kita yang butuh. Jadi apabila kita mendekat kepada Tuhan, maka kita akan benar-benar mendengar suaranya. Kalau kita menjauh dari Tuhan, tentu kita tidak akan pernah mendengar suara Tuhan. Kita akan samar. Apa yang dikatakan Tuhan? Karena Tuhan menjauh dari kita. Kita menjauh dari Tuhan. Tetapi marilah kita mendekat kepada Tuhan. Ibarat seperti anak. Apabila anak sudah menjauh dan kita berbicara kepada anak,
anak tidak akan mendengar. Karena dia sibuk dengan gadgetnya. Kita mengatakan sesuatu, dia tidak dengar. Ya, luar biasa. Kalau saya melihat keren itu, kalau dia sudah pakai handphone, apapun yang kita bilang, lewat saja. Nggak dengar. Tidak dengar. Padahal kita dekat sama dia. Karena apa? Karena terlalu sibuk dengan gadgetnya. Terlalu sibuk. Jadi Bapak Ibu, kita pada pagi-pagi hari ketika kita sebelum melakukan kesibukan-kesibukan kita, mari kita bersyukur dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa sama Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati kita. Ya. Kita boleh saat teduh pagi-pagi benar. Yesus memberikan satu contoh bahwa ketika Yesus, sesibuk-sibuknya Yesus, dia akan doa dulu sama Bapaknya pagi-pagi benar. Di dalam Markus 1 ayat 35, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi pagi-pagi benar, pada waktu manusia sudah terlelap, tertidur, tidak ada keributan lagi, maka di situ Yesus bangun dan berdoa kepada Bapa. Itulah sebabnya di dalam mengambil satu keputusan pelayanan Tuhan Yesus tidak pernah salah. Karena apa? Karena dia minta tuntunan. Pagi-pagi benar dia bangun dan minta tuntunan kepada Bapaknya yang di surga. Bapak Ibu yang di surga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita selalu meluangkan waktu kita. Jangan terlalu sibuk, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Pelayanan bukan segala-galanya, tetapi mendengar suara Tuhan itu adalah segala-galanya. Pada waktu Marta berkata kepada Yesus, lihatlah saudaraku itu, dia tidak mau melayani seperti saya. Begitu sibuknya Marta, Bapak Ibu. Dan Bapak Gembala sering berkata, Marta itu kurang ajar. Karena apa? Ngatur-ngatur Tuhan Yesus. Suruhlah dia untuk melayani bersama dengan aku. Tetapi Yesus berkata di dalam Lukas, kitab Lukas, di dalam Lukas 10 ayat 39. Di dalam Lukas 10 ayat 39, saya baca untuk kita. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekat Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya.
Maria telah mengambil bagian yang terbaik baginya karena ia mendengar suara Tuhan. Jadi pelayanan bukan segala-galanya Bapak. Mungkin kita akan sibuk melayani, sibuk di sekuler kita, sehingga kita tidak pernah dengar lagi suara Tuhan. Itu sangat mengkhawatirkan, itu sangat tidak dapat seperti itu Bapak Ibu. Tetapi mendengar suara Tuhan sama seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan, itu adalah segalanya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian yang kedua, kenapa kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan? Akibat dari kekerasan hati kita. Akibat dari kerasnya hati kita, tidak mau berubah. Kita tidak mau berubah. Amsal 10, Amsal 13 ayat 13, tolong dibuka. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi ketika kita meremehkan firman, maka Tuhan telah terluka. Kita telah melukai hati Tuhan. Siapa yang mengabaikan firman Allah, tentu itu akan melukai hati Tuhan, sehingga ia terdiam dan tak mau bicara. Dia tidak mau bicara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga bersaksi pada waktu kami ada di dalam, saya sendiri dulu di dalam proses di mana saya telah minta sama Tuhan pada bulan-bulan yang lalu. Saya minta sama Tuhan bahwa saya mau mujizat. Saya tidak akan cuci darah lagi. Saya tidak cuci darah. Karena saya tahu bahwa ketika kami mengalami, istri saya yang cuci darah, saya tahu bagaimana rumitnya kami yang cuci darah. Dengan terikatlah, saya minta sama Tuhan, saya tidak cuci darah. Dan berselang waktu, kemudian akibat lamanya proses yang saya jalani, jujur saya kepada saudara, saya sebenarnya ada ketawaran hati. Saya tawar, saya kecewa, Bapak Ibu. Ini sudah saya saksikan kepada para pengerja di doa puasa. Saya tawar. Dan sejak itu saya tidak pernah dengar suara Tuhan. Berbulan-bulan saya tidak pernah dengar suara Tuhan. Saya bilang sama istri, tanya sama Bapak Gembala, tanya apa tuntunan. Ditanya, tidak ada tuntunan. Tidak ada. Karena tawar hati. Kami sudah bolak-balik ke rumah sakit, sudah sampai ke Jakarta, ke Bandung, dan terakhir ke Penang. Tetapi waktu saya ke Penang pada bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu itu, ketika kami pulang di Penang, kemudian di situ disaksikan bahwa saya diberitahukan semua penyakit saya menjadi jelas. Di situ menjadi jelas bahwa paru saya sudah rusak, jantung saya sudah rusak, ginjal saya sudah rusak, semua yang ada dalam tubuh saya rusak. Tapi puji Tuhan, saya mendapatkan dan dikuatkan oleh firman Allah di dalam Mazmur pasal 38. Saya baca di situ bagaimana Daud mengalami hal yang saya alami.
Dia mengalami, rupanya Daud itu mengalami bagaimana dia menunduk, dia malu, dia ini. Di situ ditulis dalam Mazmur 38. Saya baca dan saya dikuatkan. Dan pada waktu itu ketika kami pulang, saya menerima semuanya. Tuhan, saya menerima. Memang pada waktu saya telah cuci darah waktu itu, saya pun di situ merasa kecewa. Masa sih Tuhan, Engkau Allah yang telah melakukan suatu mujizat yang sangat luar biasa. Engkau menyembuhkan. Saya katakan dalam perjanjian baru, perjanjian lama pun perjanjian baru, kita menyaksikan bagaimana luar biasanya Tuhan. Masa sih hanya cuci darah, saya tidak diperkenankan. Dan kemudian saya kecewa juga pada waktu itu. Tetapi waktu saya merenung, waktu itu kami berdoa di rumah dengan lembut, kemudian Tuhan berbicara kepada saya. Dia berkata, hambaku, apabila aku memberikan engkau hidup hari ini, apakah aku harus menyenangkan hatimu? Apa yang kau minta, aku berbuat. Seakan-akan kau perintahkan saya berbuat semuanya. Ataukah ketika aku memberikan engkau hidup, engkau menyenangkan aku? Saya nangis Bapak Ibu. Saya menangis pada waktu itu. Saya menangis. Dan saya mulai mengingat bagaimana perjalanan kami. Perjalanan kami mendapatkan proses itu. Setiap apapun yang kami minta Bapak Ibu, Tuhan berikan. Pada waktu kami khawatir, ketakutan, saya bersama istri memuji-muji Tuhan. Masuk kamar, puji Tuhan, memuji-muji Tuhan, menyembah. Kadang-kadang kami melompat-lompat di situ. Bahkan di rumah sakit pun kami berdoa. Kami tidak menghiraukan siapa yang ada di samping kami. Suatu ketika ada orang yang sakit, minta didoakan, puji Tuhan, sembuh Bapak Ibu. Kemudian ada dia juga, saya ingat itu, dia berkata, Pak, doakan saya sama Tuhan Yesus ya. Dia katakan demikian. Kami tidak malu, kami tidak sungkan, kami berdoa, kami memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalaupun saya boleh berdiri di tempat ini, saya bilang sama istri, sama keluarga, sungguh aku sangat bangga sekali dengan diriku. Untuk hari ini saya bisa duduk, saya bisa berdiri, saya bisa hidup. Saya sangat bangga sekali. Sangat berarti sekali. Yang dulu kehidupan saya, tubuh saya tidak saya jaga, tapi sekarang saya sangat berarti sekali hidup saya. Jadi apabila saya bisa hidup, biarlah saya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah kenapa kita tidak dapat mendengar suara Tuhan? Karena kita mendengar suara sumbang. Kita mendengar suara sumbang, suara dari si jahat, suara dari iblis yang mengintimidasi kita, yang berkata kepada kita, kamu bodoh, kamu sudah gagal, kamu seorang hamba Tuhan sudah gagal. Dan saya ini merasakan Bapak Ibu, saya sepertinya dipermalukan mungkin, karena setiap saat waktu saya disuruh untuk cuci darah, saya bilang tidak. Sebelum Tuhan Yesus berbicara kepada saya tidak akan cuci darah. Dokter pun katakan demikian. Saya bilang tidak dong, saya tidak cuci darah.
sebelum Tuhan Yesus berbicara kepada saya. Dan seperti yang dikatakan oleh Ibu Gembala, memang ya itulah cara Tuhan berbicara. Dia bikin dulu tumbang, dan saya tidak menyadarkan diri, saya tidak sadar dalam satu hari satu malam, dan disitulah saya dikerjain untuk cuci darah. Rupanya kehendak Tuhan bagi saya harus cuci darah. Tetapi tidak selama-lamanya, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi jangan pernah mendengar suara-suara intimidasi yang berkata kamu gagal, kamu sudah bodoh, kamu tidak pernah mendengar suara Tuhan, kamu gagal. Memang secara hamba Tuhan kita gagal, tetapi di dalam Tuhan, Tuhan punya kairosnya untuk berbicara kepada kita. Apa yang kita renungkan itu sangat menentukan kita. Apabila kita merenungkan kekhawatiran, maka kita akan selalu khawatir. Apabila kita merenungkan ketakutan, maka kita akan selalu ketakutan. Saya sudah merasakan, Bapak Ibu, bagaimana ketakutan, bagaimana kecemasan. Dulu saya tidak mengerti bagaimana katanya ketakutan. Ya ketakutan lah. Tetapi saya sudah tahu bagaimana ketakutan itu. Saya sudah jalani. Seakan-akan kalau kita ketakutan dan kecemasan itu tidak punya obat, Bapak Ibu. Mungkin kalau sakit kepala, kita makan Paramedics, kita makan Bodrek, kita makan obat. Kalau kita sakit tangan, istri kita akan mengkusuk kita. Mungkin bisa saja. Tetapi ketika kita merasakan ketakutan, itu tidak ada obatnya selain masuk ke kamar, puji Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Itu akan melepaskan kita dari ketakutan. Haleluya. Jadi apa yang kita renungkan? Kalau kita merenungkan ketakutan, maka ketakutan itu akan selalu mengintimidasi kita. Suara-suara sumbang, apabila kita renungkan, kita akan terus merenungkan suara-suara sumbang itu. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk pemusik dan penyembah untuk maju ke depan dengan hormat, untuk menangkis suara sumbang itu. Kita harus perkatakan firman Allah. Seperti Yesus, ketika Yesus masuk di dalam pencobaan, maka Yesus selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis. Jadi mari kita tangkis setiap kata-kata sumbang. Jangan kita dengar. Karena kalau kita mendengar suara sumbang, kita akan bertindak sesuai dengan apa yang kita dengar. Tetapi kalau kita mendengar suara Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Firman Tuhan akan berkuasa di dalam hidup kita. Jangan terlalu sibuk. Jangan terlalu sibuk, jangan tawar dan kecewa pada waktu diproses, dan jangan dengar suara sumbang. Maka Tuhan akan berbicara kepada kita, mungkin melalui media, sarana, seperti dalam firman Allah. Ya, Tuhan berbicara dalam hati kita, Tuhan berbicara secara audible, Tuhan berbicara mungkin melalui gembala kita. Mari jangan terlalu sibuk, tetapi dengarlah suara Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau. Engkau telah menyentuh hati kami dengan firman-Mu yang telah meneplak kami, mungkin mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, mendidik kami ke dalam jalan-jalan-Mu yang benar.
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah memuaskan kami, dan biarlah kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sentuh hatiku, ubah